Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di DPW Channel. Dalam video ini saya akan memperbaiki sebuah pompa mini seperti ini, yang merek Shell, yang voltasenya 12 volt. Ini masalahnya tidak bisa menghisap, sehingga tidak bisa menyemburkan air seperti ini. Kalau kondisi normal, seharusnya dia bisa menghisap dan menyemburkan air. Ini sama sekali tidak bisa menghisap. Oke, lanjut kita perbaiki. Oke, langsung saja kita bongkar semua. Langsung dilepas saja. Nah, dalamnya seperti ini. Bongkar semuanya. Untuk switchnya ini sebenarnya nggak dibongkar, Pak, nggak apa-apa, tapi kita bongkar aja biar tahu dalamnya seperti apa. Nanti kita bongkar sekalian. Seperti ini dalamnya. Ini ada membrannya, ini ada switch di dalamnya ini, yang hitam ini. Ini bekerjanya dapat tekanan dari membran ini. Ini kita bongkarkan dulu. Kita bongkar yang ini. Seperti ini dalamnya. Ini ada belnya. Ini ada klepnya yang buat seperti ini. Ini bahannya kayak karet gitu ya, jadi kenyal gitu. Tapi kalau lama kelamaan dipakai, nanti pastinya ini bakalan keras dan tidak bisa menutup lagi dengan sempurna di sini. Pasti suatu saat pasti bocor ini, karena bahannya lunak. Lama kelamaan kena air nanti jadi keras pasti. Seperti ini juga ada.
Ini satunya seperti ini juga ada dalamnya untuk klapnya ini. Banyak kecil. Ini untuk rumah klapnya. Kanan kiri ya, posisinya sama seperti ini. Ini juga ada. Seperti ini kita lepas. Nah, ini dia udah habis ya, kosongnya, tembus lubangnya. Jadi permasalahannya itu di sini. Bentar. Kenapa tidak bisa menghisap atau nggak bisa kerja? Ini bisa dilepas ya. Seperti ini. Ini lakernya, laker atau bearingnya. Untuk asnya ya. Ini bearingnya sudah saya ganti. Untuk yang bawaan dari pompanya sendiri ini sudah rusak. Karena di sini sering ada percikan air yang masuk sini, sehingga bearingnya ini menjadi berkarat. Akhirnya ini macet. Seharusnya yang berputar itu cuma tengahnya ini, karena macet keseluruhan dari bearing ini ikut berputar sehingga merusak rumah bearing yang di sini. Ini kan masuk di sini. Nah, ini kan terlalu banyak ini. Ini sudah rusak parah ini ya. Antara bearing dan rumah bearing ini sudah tidak presisi. Yang paling penting atas sama bawah ini harus benar-benar presisi. Ini benar-benar rapat. Nah, ini sudah oblak, udah aus parah ini. Karena bekerjanya nanti kan begini, ini muter. Kalau dilihat antara as sama lubang as yang di bearing ini kan tidak persis di tengah atau center di tengah gini kan, lubangnya agak ke samping gini, sehingga waktu berputar nanti dia goyang gini ke atas ke bawah gini. Jadi begini bekerjanya ya. Ini pada waktu muter itu seperti ini. Kelihatan ya, dari perputaran bearingnya tidak center gini, muternya agak goyang gini.
karena tidak center, nanti pasti rumah bearing ini bekerjanya naik turun, sehingga bisa menggerakkan klep ini naik turun gini, sehingga bisa vakum atau menghisap air yang ada lewat sini, disap keluarnya lewat sini melalui klep yang kecil-kecil ini. Makanya ini harus benar-benar rapat biar tidak ada bocoran dan hisapannya bisa maksimal, seperti itu. Sekarang bagaimana cara mengembalikan dudukan ini antara rumah bearing sama bearing menjadi rapat lagi atau presisi kembali. Untuk mengakalinya kita bisa menggunakan ini klem selang. Nanti beli yang ukurannya sesuai diameter bearing ini. Terus ini kita potong. Bentar, dipotong. Ini jadinya seperti ini. Ini bisa menggunakan plat yang seperti ini bisa, atau plat yang lainnya. Yang penting nanti hasil akhirnya pasang di sini. Antara plat ini sama lebar plat ini sama lebar rumah bearing ini harus sama lebarnya. Kalau tidak nanti pasti ada ini gesekan di sini. Jadi lebar sini rumah bearingnya sini sama lebar plat ini harus sama. Cara kerjanya nanti ini dimasukkan ke sini, bearingnya nanti masuk ke sini. Seperti ini. Jadi nanti antara bearing dan rumah bearing bisa rapat lagi atau presisi lagi, tidak ada jarak atau space di sini. Seperti itu ya. Permasalahannya cuma di sini aja. Kita mengembalikan dudukan bearing ini agar bisa lebih rapat lagi. Untuk yang di sini tidak ada masalah ya. Seperti ini dalamnya. Ini untuk klepnya yang bawah 2, atas juga 2. Ini untuk hisapnya, ini untuk keluarannya. Ini membran untuk mengerjakan switch otomatis yang di sini. Seperti ini. Waktu dia menghisap ada tekanan di sini sehingga menekan switch yang di sini, memutus arus yang dari adaptor menuju motor. Switchnya di sini. Untuk ini tertekan, switchnya lepas sehingga arus yang dari adaptor akan terputus di sini. Oke, kita kembalikan lagi ya. Kita pasang kembali. Ini sudah saya kembalikan ya.
Untuk switchnya ini juga sudah saya pasang. Fungsi dari skrup ini untuk menyetel bekerjanya switch ini. Semakin ini diputar ke kanan, maka semakin besar juga tekanan yang diperlukan untuk mengerjakan switch ini. Jadi ini disetel sesuai kebutuhan saja. Ini tadi untuk plugnya kita pasang di sini. Kenapa platnya ini harus sesuai lebarnya dengan ini forma bearing? Karena nanti kalau terlalu lebar maka akan menggeser di sini, ke bawah sini. Seperti ini jadinya. Untuk motornya ini kita bisa kasih pelumas untuk asnya ini, karena ini sering kena air, ini takutnya macet. Belakangnya juga. Ini juga perlu dikasih pelumas ini. Oke, sudah selesai. Kita pasang. Ini sudah selesai diperbaiki, nanti tinggal kita coba apakah berhasil. Dulu waktu beli ini juga disertakan juga ya, untuk ini cadangannya ini, tapi ini udah pernah saya pakai, rusak juga yang sini karena bearingnya macet tadi. Dapat klapnya juga ini dan beberapa bar ini. Oke, lanjut kita coba. Setelah diperbaiki, sekarang waktunya dicoba apakah berhasil. Oke, ternyata berhasil. Pastikan di sini, di sambungan-sambungan sini tidak ada yang bocor, sehingga untuk daya hisapnya itu bisa maksimal. Kalau ini bocor atau masuk angin, maka nanti untuk tekanan yang keluar ini juga berkurang. Kita coba untuk otomatisnya ini masih bisa bekerja atau tidak, dengan cara nanti ini
waktu keluar air ditutup. Kalau ini masih bekerja dengan baik, seharusnya ini berhenti. Ini kuncinya masih on ya, off, on. Ternyata switch otomatisnya masih dapat bekerja dengan baik. Pastikan di celah-celah sini tidak ada rembesan air sehingga pompanya bekerja dengan maksimal. Kalau tidak ada rembesan air maka dia tidak akan bekerja. Kalau ada rembesan kayak gini, ini sengaja saya bocorkan, maka dia akan bekerja. Kalau tidak ada rembesan atau tidak ada bocoran, maka pompanya akan mati. Seperti ini. Dan berhasil.